Naskah peradilan semu tim kurator PT Kesik terhadap PT Mas Indonesia Tbk, putusan nomor 17 PK/Miring Perdata Khusus PAID/Miring 2025. Bagian 1, latar belakang dasar hukum. Kasus ini merupakan simulasi peradilan niaga yang mengangkat konflik antara tim kurator dengan kreditor separatif, yaitu bank, mengenai eksekusi agunan setelah perusahaan itu dimintakan PAID. Menurut pasal 24 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepaiditan dan penundaan poin pembayaran utang (PKPU), setelah PAID, harta debitur dikelola oleh kurator dan segala bentuk penguasaan atas eksekusi harus mendapat izin dari pengadilan. Bagian 2, pembukaan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam ketentuan akan mengkonfirmasi. Sidang perkara nomor 10 PAID 2025 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat antara tim kurator PT Kesik dalam PAID sebagai penggugat melawan PT Bank Masuk Indonesia Tbk sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Apakah semua pihak telah hadir? Telah hadir lengkap yang mulia. Dari penggugat, kuasa hukum Bimo Ardianto didampingi oleh kurator yang Setiawan. Dari tergugat, kuasa hukum Sylvia Lestari didampingi oleh perwakilan bank Bapak Antoni Wijaja. Baik, persidangan hari ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Silakan kuasa hukum penggugat menyampaikan pokok gugatan. Yang mulia, pada tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menetapkan status PAID atas PT Kesik. Maka sejak saat itu, semua aset dan kekayaan debitur menjadi bagian dari budel PAID dan dikuasai oleh kurator. Namun, pada tanggal 2 Februari 2025, PT Bank Masuk Indonesia selaku kreditor sekaligus telah melakukan eksekusi terhadap satu unit debitur yang terletak di kawasan industri Kertajaya Surabaya dengan nilai lebih dari 4.200 juta. Eksekusi ini dilakukan tanpa seizin kurator dan tanpa penetapan dari pengadilan niaga, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 24 Undang-Undang Kepaiditan dan melanggar asas kepaiditan yang mengatur bahwa semua tindakan terhadap KPR harus mendapat izin pengadilan. Lebih dari itu, hasil lelang tidak disetorkan kepada budel, tapi justru ditahan oleh pihak bank. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar kepaiditan. Yang mulia, kami selaku kurator tidak pernah menerima pemberitahuan apapun dari bank atau sidang terkait rencana lelang. Ketika kami melihat buku dan papan lelang sudah dipasang dan pembeli sudah hadir, tindakan pembeli telah memberikan proses inventarisasi budel PAID. Oleh karena itu, kami mohon majelis menyatakan bahwa tindakan tersebut melawan hukum, memerintahkan tergugat mengembalikan dana hasil lelang ke budel PAID, menegaskan bahwa hak eksekusi kreditor separatif saat ini merupakan fungsi kepaiditan. Pihak tergugat silakan memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Terima kasih yang mulia. Perkenankan kami memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh tim kurator PT Kesik. Pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa Bank Maskin adalah kreditor separatis dengan jaminan hak tanggungan atas objek berupa gudang industri yang beralamat di kawasan industri Kertajaya Surabaya. Hak tanggungan tersebut telah terdaftar secara sah sejak 12 Mei 2023, jauh sebelum debitur dinyatakan PAID. Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor separatis berhak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepaiditan, kecuali dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55. Yang mulia, PT Kesik telah melakukan prestasi sejak Agustus 2024. Proses eksekusi melalui KPKNA sebenarnya sudah kami ajukan sebelum debitur dinyatakan PAID. Namun karena ada keterlambatan proses administratif, jadwal lelang baru terlaksana pada Februari 2025. Kami juga mengirimkan surat pemberitahuan eksekusi
pribadi atau langsung masuk ke kas bank. Dana hasil lelang sebesar 4 miliar 200 juta rupiah saat ini masih berada dalam rekening penampungan di Bank Maspion dan kami menunggu kepastian hukum untuk mendistribusikannya. Dengan demikian, kami mohon agar majelis hakim menolak seluruh gugatan dari pihak kurator, menyatakan bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh PT Bank Maspion adalah sah dan sesuai hukum, menyatakan bahwa tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam proses lelang, menyatakan bahwa Sultanis tetap memiliki prioritas pembayaran atas hasil penjualan objek jaminan. Baik, catatan telah diterima. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan dari pihak tergugat? Cukup Yang Mulia. Sidang akan memasuki tahap pemeriksaan bukti. Pihak penggugat silakan tunjukkan bukti yang ingin diajukan. Yang Mulia, kami mengajukan beberapa bukti tertulis dan dokumen pendukung sebagai berikut. Yang pertama, salinan putusan PN nomor 10/PN/2025 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2025. Yang kedua, surat penetapan pengangkatan kurator atas PT Kesikirip. Yang ketiga, surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dari PT Bank Maspion tanggal 15 Desember 2024 yang dikirimkan kreditur. Yang keempat, surat keberatan kurator tanggal 5 Februari 2025 yang tidak direspon oleh tergugat. Yang kelima, dokumen lelang dan berita acara pelelangan KPKNL pada tanggal 2 Februari 2025. Yang keenam, bukti-bukti pembayaran hasil lelang yang belum disetorkan ke tergugat tadi. Dokumen-dokumen tersebut kami terima sebagai bukti persidangan. Pihak tergugat silakan mengajukan bukti balasan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengajukan sertifikat hak tanggungan nomor 0321/2023 atas nama PT Bank Maspion atas gudang di Serta Jaya serta permohonan pelaksanaan eksekusi ke KPKNL tanggal 10 November 2024. Surat balasan kontrak tanggal 17 Desember 2024 yang menunjukkan bahwa surat pemberitahuan telah diterima oleh pihak PT Kesikirip. Berita acara pelelangan dan daftar peserta lelang. Bukti rekening escrow yang menunjukkan dana hasil lelang belum dijalurkan ke bank. Baik, bukti-bukti tersebut kami terima dan akan kami pelajari secara seksama. Pihak penggugat apakah akan menghadirkan saksi? Ya, Yang Mulia, kami menghadirkan saudari Nadia Rizky, staf kurator yang bertugas melakukan inventarisasi aset. Apakah saudari bersedia bersaksi dengan bukti pemaksaan? Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan jujur tanpa menyembunyikan sesuatu apapun dan tidak akan memberikan keterangan palsu. Saudari Nadia, apakah saudari mengetahui kejadian eksekusi gudang oleh Bank Maspion? Ya, saya datang ke lokasi gudang pada tanggal 3 Februari 2025. Setelah mendapat instruksi dari kurator, saat itu gudang sudah kosong dan sudah terpasang papan pelelangan serta ada pembeli yang mengambil kunci. Apakah tim kurator menerima pemberitahuan resmi dari Bank Maspion atau KPKNL sebelum eksekusi? Tidak sama sekali. Kami baru tahu dari petugas keamanan setempat bahwa lelang sudah dilakukan. Apakah saudari pernah berusaha menghubungi Bank Maspion terkait hal ini? Iya, kami mengirim surat keberatan tanggal 5 Februari 2025 tapi tidak ada balasan. Apakah pihak tergugat memiliki pertanyaan kepada saksi penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan untuk saksi penggugat kembali ke tempatnya. Pihak tergugat apakah akan menghadirkan saksi? Ya, Yang Mulia, kami hadirkan Bapak Arto Wijaya sebagai perwakilan Bank Maspion yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan jujur tanpa menyembunyikan sesuatu apapun dan tidak akan memberikan keterangan palsu. Bapak Anton, apakah benar Bank Maspion telah mengirim surat pemberitahuan eksekusi ke PT Kesikirip sebelum tanggal pelaksanaan lelang? Iya, benar. Surat tersebut dikirim via pos tercatat tanggal 15 Desember 2024 dan tercatat sudah diterima. Apakah Bank Maspion mengetahui status pilot PT Kesikirip sebelum melakukan eksekusi? Setelah mencatat kabar ini, kami telah mengajukan
Apakah dana hasil lelang sudah dialihkan ke rekening bank? Belum, dana masih dikirim di escrow dan belum keputusan pengadilan. Apakah dari pihak penggugat ada pertanyaan untuk saksi? Tidak. Baik saksi, silakan. Pihak penggugat silakan ajukan replic. Yang mulia, kami tegaskan kembali bahwa meskipun bank masih adalah kreditur sekaligus, hak eksekusi tidak bisa dilaksanakan setelah putusan PN dan PN pengadilan atas proses pengetahuan kurator. Ini merupakan ketentuan berubah dalam undang-undang kreditan untuk melindungi kepentingan seluruh kreditor. Ketiadaan surat permohonan penundaan dari kami bukan berarti memberi izin otomatis kepada bank kontribusi. Bank wajib berkoordinasi dengan kurator dan pengadilan. Pihak penggugat silakan sampaikan itu. Yang mulia, ketentuan pasal 55 ayat 1 sangat jelas memberikan hak kepada kreditor separatis. Kami juga sudah memberikan pemberitahuan yang dapat cukup oleh hukum. Jika terjadi kesalahan komunikasi, itu bukan kesalahan bank, tetapi konsekuensi administrasi pajak yang berjalan. Bank juga tidak mengambil manfaat pribadi dari hasil lelang, sehingga tidak ada unsur melawan hukum. Setelah menimbang bukti, keterangan saksi dan seluruh argumentasi para pihak, majelis hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tindakan